sejarah tidak selalu ditulis dengan jujur. Ada cerita yang disembunyikan, teori yang diperdebatkan, dan misteri yang belum pernah terjawab. Di channel ini, kita tidak hanya belajar sejarah dunia, kita mengimajinasikannya dari peradaban kuno, teori besar alam semesta, konspirasi yang mengubah arah dunia, hingga misteri yang membuat manusia bertanya, apakah yang kita tahu selama ini benar? Selamat datang di Imagina Test Station 15, tempat sejarah, teori, dan imajinasi bertemu. Siapkan pikiran terbuka, karena perjalanan kita dimulai sekarang. Selama ini kita diajarkan satu cerita. Indonesia miskin karena Belanda korup dan menjarah segalanya. Tapi bagaimana jika ceritanya tidak sesederhana itu? Bagaimana jika sebagian kerusakan justru datang dari penguasa lokal kita sendiri? Di video ini kita akan membongkar pertanyaan yang jarang dibahas. Siapa sebenarnya yang korup, Belanda atau pemimpin Nusantara saat itu? Bab 1, korupsi ala Belanda dan Foch. Tidak bisa dipungkiri, Foch adalah salah satu perusahaan paling korup dalam sejarah dunia. Gubernur jenderal, pejabat, hingga pedagang Foch sering memalsukan laporan keuangan, menyalahgunakan pajak, memperkaya diri dari rempah-rempah. Foch bahkan bangkrut pada 1799, bukan karena rugi, tetapi karena korupsi internal yang tak terkendali. Uang mengalir ke kantong pejabat, bukan ke negara Belanda. Jadi ya, Belanda memang korup. Itu fakta. Bab 2, peran pemimpin lokal Nusantara. Namun disinilah cerita menjadi tidak hitam putih. Banyak raja, bangsawan, dan elit lokal Nusantara menjual hak tanah kepada Foch, menarik pajak tinggi dari rakyat sendiri, menjadi perantara kekuasaan kolonial. Dalam sistem tanam paksa, bukan hanya Belanda yang menekan rakyat, tetapi juga bupati dan penguasa lokal yang mengambil jatah lebih demi kekayaan dan jabatan. Bahkan, ada catatan bahwa sebagian penderitaan rakyat lebih disebabkan oleh elit lokal yang takut kehilangan kekuasaan jika menolak Belanda. Bab 3, siapa yang lebih bersalah? Pertanyaannya bukan siapa paling jahat, melainkan siapa yang diuntungkan dari sistem ini. Belanda menciptakan sistem eksploitatif, tapi sistem itu tidak akan berjalan tanpa kolaborator lokal. Belanda butuh raja yang mau menandatangani perjanjian, elit yang mau mengawasi rakyat, pemimpin yang mau mengorbankan bangsanya sendiri. Korupsi kolonial adalah korupsi dua arah. Penjajah di atas, penguasa lokal di tengah, dan rakyat yang menderita di bawah. Bab 4, dampaknya sampai sekarang. Warisan terbesarnya bukan hanya kemiskinan, tetapi budaya kekuasaan yang menyatu dengan korupsi. Model elit bekerja sama dengan kekuatan asing. Rakyat dijadikan objek, bukan subjek. Pola ini masih terasa hingga hari ini. Bagaimana? Jadi, apakah Belanda yang korup? Ya, apakah pemimpin kita dulu juga korup? Sebagian juga. Ya, sejarah bukan soal menyalahkan masa lalu, tapi belajar agar kesalahan itu tidak diwariskan ke masa depan. Kalau menurut kamu, siapa yang paling bertanggung jawab atas penderitaan rakyat saat itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ini Imaginative Station 15. Sejarah bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dipikirkan.